Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para habaib, para guru, dan khusus guru-guru kita yang hadir malam ini. Di antaranya guru kita Habibul Al-Mahbub Al-Habib Muhsin Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Ali, Al-Habib Muhammad Syauqi Al-Haddad, dan guru kita Kiai Haji Asy'ari Zakaria, Ketua Musola Nurul Qomar Ustadz Haji Iwan Hamdi, dan yang sama kita hormati Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Bapak Haji Devi Kartika, dan para guru yang lain yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Akhina Kabir Ustadz Ki Haji Anas Kurdi MA, dan para ibu bapak hadirin hadirat jamaah Majlis Zikra Maulidir Rasul yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Musola Nurul Qomar dalam rangka memperingati Maulid dengan tema, dengan hikmah Maulid kita telah meneladani kehidupan baginda Rasul sebagai suri tauladan kehidupan kita sehari-hari. Nama diri dah kayaknya. Mudah-mudahan mati bang nih, kontrol nih. Bang, tadi itu mati kontrol. Ya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Maulid yang kita lakukan dan laksanakan malam ini menandakan salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ibu, ibu, apaan? Ngomong jangan ngomong. Nah, dia dengerin, udah ya, nggak boleh ngomong, selalu ngomong. Ini bentuk tanda cintanya kita terhadap Rasul. Masih air masih banyak. Dua bang, gini dulu. Nah lagi, nah lagi. Enggak, maksudnya satu dulu kali, break itu 5 menit. Nah, jadi kalau fokus ngomong saya. Ini menandakan cinta kita terhadap Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau adalah sosok manusia paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Ibu, Ustaz saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz saya mubalik, Rasulullah dakwah. Ustaz saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulum. Pak Ustaz saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Apa aja ada sama diri Rasulullah. Mau nyontoh apa aja
aja komplit. Bahkan Al-Imam Bushairi dalam murdahnya beliau bilang ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi hashkarin hina talqahu wa fi hasyamin. Kehebatan Rasulullah itu di mana aja Rasulullah hebat. Jadi Rasulullah kehebatan di mana-mana, nggak bisa dibandingin sama yang lain dah. Makhluk yang ada di muka bumi nggak bisa bandingin. Apa yang dibandingin sama Bung Karno? Nggak nyempil. Benar, nggak bisa. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, kalau bukan engkau wahai Muhammad, kalau bukan engkau wahai Muhammad, ini Allah yang bilang, tidak akan aku ciptakan dunia dan isinya ini. Dua Allah kok kehebatan Nabi. Nabi di mana hebat bang Nabi mah? Nabi di mananya hebat? Nabi dia nyaut apa gitu? Lagi di masjid Rasulullah hebat, di pasar Rasulullah hebat, di depan musuh Rasulullah hebat, di depan teman Rasulullah hebat, lagi di perang Rasulullah hebat, di depan musuh Rasulullah hebat, di depan bini juga hebat. Memang kita hebat, kita pakai tempat. Di kantor habis, kantor anak buah kita omelin, pulang ke rumah diketok centong sama bininya diem aja. Tuh, hebatnya pakai tempat. Tapi Rasulullah luar biasa. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan kok. Berbeda keringat kita bang sama keringat Rasul. Rasulullah mah keringatnya ya miski waktibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Permisi lagi mau motor makanya Siti Aisyah bu, istri Rasulullah tuh kalau pulang dari mana-mana Rasulullah bu dilapin keringatnya sama Siti Aisyah. Habis silap diciumin, habis silap diciumin. Makanya kita kalau main bakti laki begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, dia seret sini bang, minyak misik bang, rasain mau peremus-peremus. Nih, bu, manusiawinya sama. Nih, kudu diajak ngomong bang, ibu-ibu, bang bawa antar CS. Ini nih, kalau ngajak ngomong dia ngomong sendiri, kalau diajak ngomong. Nih, bu, Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, manusiawinya sama. Cuma kan kualitas ludah Rasul sama kualitas ludah kita lain. Rasulullah ludahnya jadi obat, ludah kita kan ngerasain sendirinya. Ya Allah, pernah satu waktu Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar kafir Quraisy, ditemani nama Sayyidina Abu Bakar. Sebelum berangkat, rumah Rasulullah udah dikepung kok, dipagar peti sama kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah ada tiga orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, gantiin tempat tidur gua, tidurlah kau di kamarku. Ya, ya, ntar dulu, maaf ya, duduk, nyantai, ayo gampang ya, ntar ya, sampai mana tuh cerita ada tuh? Kata Rasul, Ali ganti tempat tidur gua, lu tidur di kamar. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah, target utama Rasul. Ganti tempat tidurku. Untung Sayyidina Ali waktu itu masih muda, anak muda yang soleh. Apa jawaban beliau? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah, saya rela mati menggantikan tempat tidurmu. Taruhannya nyawa. Coba anak muda pintar. Kalau begitu, Ali ganti tempat tidurku ya, gua mau berangkat nih, Abu Bakar ke Madinah, lu ganti tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Anak muda yang pintar mah jawabannya jangan saya ya Rasul, lah Abu Bakar aja guaan. Tapi Sayyidina Ali luar biasa. Berangkat Rasulullah ditemenin Abu Bakar, mampir ke Gua Thur, dikejar kafir Quraisy, ngumpet. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu dah ke gua. Emang apa? Saya dulu bersih-bersih takut ada binatang. Benar bang. Abu Bakar tuh bersih-bersih kok, coker-coker masuk ke gua. Tangannya digigit kalajengking. Wah, kalajengking Arab. Beda
kepala jadi kayu bata. Sakit, bengkak, pucet mukanya Sayyidina Abu Bakar, enggak ngomong. Diam Abu Bakar. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Tapi kenapa ngomong begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit, kalajengking. Ngapa kalau ngomong sini? Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, diludahin langsung bengkaknya kempes seketika. Ludah Rasul, coba pakai ludah kita bang. Wah, ini bengkak. Hebatnya Nabi itu basyarun lakal basyari. Kehebatan Rasulullah di mana aja hebat. Kemuliaan akhlaknya nggak diraguin lagi. Ya. Pas semua tuh cebong habis. Dia pasukan goreng. Boleh ngomong. Ya, tapi jangan bersuara ya. Nah, daripada kecoa mending ke cewek. Ini luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah gak diraguin lagi, Bu. Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, yang Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, beliau langsung jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemuliaannya kita baca tadi dalam sejarah rawi. Maka ulama dulu cerdas. Beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Kenapa? Karena gampangan ngapain lagu daripada gampangan ngapain sejarah. Makanya dihafalin itu supaya apa? Supaya gampang dihafal. Bikin sejarah pakai lagu. Timbul Sibtuduror. Ada Maulid Barzanji, ada Diba, ada Aulia Ulami, ada Maulid Syarafal Anam, semua ada di situ. Kemuliaan akhlak Rasulullah di situ kita udah baca. Saya kutip dalam salah satu buku. Beliau Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari lagi naik ke atas Ka'bah Rasulullah, dan dari Ka'bah angin kenceng niup gamis Rasulullah, tersingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Langsung turun Rasulullah, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu kok. Timbang betis doang kelihatan malu. Timbang betis. Orang sekarang ya Allah urat malu pada putus bang. Nenek-nenek udah pikirannya banget. Sore-sore ada motor mio pakai tanah wahai. Pagatonya kulit. Jagain po aurat tutup. Po anak kita cewek suruh pakai jilbab. Jilbab pakai jilbab. Jilbab itu bukannya dipakai di kepala ibu. Yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungan yang cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apoknya masih kepanjang. Luar biasa Nabi. Syadidul haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Dijamin Rasulullah masuk surga, udah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong. Bahkan beliau sholat malam kakinya sampai bengkak. Ya Allah, nggak nyanggup dah kita bang. Nabi sholat malam kakinya bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Ya juga tahu tuh urusannya apa semurat. Ini Nabi nggak sombong, nggak marahan. Rasulullah orangnya nggak mau marahan. Pernah satu hari Nabi lewat lagi jalan-jalan, lagi weekend. Barang Siti Aisyah ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salam beda.
Kalau kita kan assalamu alaika, ima beda asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad diterjemahin mampus lu Muhammad. Allah kok Nabi dikata begitu marah? Enggak marah bang. Yang marah Siti Aisyah, istrinya kesel banget Nabi dikata gitu. Apa kata Siti Aisyah? Dibalikin, asyamu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat, diadab lu. Tuh perempuan bang, bisa tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga. Keduanya kan dia. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Itu artinya. Nabi sabar, kagak marahan. Lagi ceramah di Taif, pernah ceritanya tuh, dilemparin kotoran onta Rasulullah, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah, nggak marah jidatnya berdarah disambitin. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran, bang. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira, bang. Masa lagi ceramah dikatain radikal? Buat tibarin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Kalau bahasa kita, ini improvisasi. Emang apa? Saya enggak usah Jibril, jangan begitu. Saya dakwah jangka panjang. Kalau memang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman orang tuanya, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Malaikat Jibril tambah gede. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong anak kampret. Kalau bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi dah. Udah aku tibarin aja nih. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, kan saya tungguin cucunya. Nabi sabar, bu, enggak marah. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya mau berdoa sama Allah. Beliau angkat kedua tangannya, beliau ucapkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah petunjuk buat mereka, karena mereka kagak paham, kagak ngerti. Nabi disambitin berdarah jidatnya, kagak marah, dibalas dengan doa oleh Rasulullah. Kalau model saya yang begitu kok urusannya beda Pak. Satile lagi ceramah, umpama ada polisi ngelemparin bom molotov, gas air mata disemprot, waduh datang malaikat Jibril sama saya. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tinggal ini yang nyemprot lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin, jadi umpama ini mah kagak, umpama dari kata radikal. Tapi alatnya nggak begitu, luar biasa bu, penyayang, enggak marahan Rasulullah. Apalagi di situ ditulis di rawi, beliau kutip Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin. Maka Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan kumpulin saya nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi doanya begitu. Pernah kita doa begitu kok, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak, aku bakalan doa begitu bang. Kita biar kalau baca doa begitu memang udah turunan miskin. Iya, gua nenek sampai cucu semuanya anak pada miskin semua. Biar berbetah buat lengket tak miskin sama kita. Ya Allah, kadang-kadang maksa kaya. Lakinya maksa kaya, bininya maksa kaya. Akhirnya kerjasama, bininya suruh jagain lilin. Lakinya kaya tengah malam ada tembok di kosen, yang kesian tembok yang belum diaci bang kalau di kampung perempuan. Makanya di kosen kalau tahu bakrak tuh pantai. Ya Allah. Ini Rasulullah luar biasa demen sama fakir miskin bu. Makanya Rasul bilang, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang.
balik. Jadi orang kaya yang udah keburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh Ustaz sampai 1000. Wah. Pemeniran dulu 1000. Bila yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. Ya Allah, Rasulullah luar biasa. Sering duduk bareng sama fakir miskin, demen sama fakir miskin, sering nengokin orang sakit. Nabi nengokin orang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit. Tengokin kok tetangga sakit, tengokin, jangan pakai disuruh. Menengokin buat tentengan. Bawa minimal jeruk 2 kilo. Bawa kadang-kadang nengokin rumah sakit, datang doang orang sakit ditengokin, nggak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya. Rumah sakit pakai nanya, orang timpus apa yang lo rasain sih Ji? Rumah sakit nyaut, nggak ada yang merasa-rasa. Nah, lo bisa dirawat begini, udah bisa lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lo bawa jeruk kali berasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga nih. Ya Allah luar biasa. Apalagi di situ ditulis oleh beliau wa yamshi ma'al armalah, kemuliaan akhlak Rasulullah. Kalau jalan bareng berjalan bersama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua, Nabi belakangan jalannya Pak. Janda jalan depanan. Ngiringin Nabi dari belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokoknya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan oleh Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa sih bilang, lihat kata aki-aki ya? Pikir aki-aki tinggal belakangan. Aki-aki nyemplung kita udah tahu. Nih kemuliaan akhlak Rasulullah, begitu hebatnya luar biasa. Maka Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, nanemin iman, nanemin fondasi. Maka inilah kita saatnya perbaiki akhlak kita kepada Allah. Iman mantepin, akidah kuatin. Kenapa? Sekarang kita godaan iman berat, tantangan iman berat, mau ibadah ada aja halangannya. Jujur aja bang, sekarang kita Masya Allah ngaji aja halangan ada aja. Udah rapi, mau yasinan malam Jumat, gerimis. Itu bukan orang yang keluar rumah, tangan yang keluar ya, gerimis. Ngomong dalam hati gerimis, lagi mau ngaji tadi juga gede-gede, bener ngaji. Godaan ada aja, TV siang malam nonstop di rumah, anak maghrib berebut remote. Sengaja acara maghrib tayangan yang seru-seru. Dangdutan udah mulai maghrib, goyang-goyang, joget-joget, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi. Siapa yang menonton jam 3? Burung gaok yang nonton. Sinetron udah kagak didik semua bang. Sinetron anak muda ngajarin tawuran, ngajarin pacaran, bener. Sinetron emak-emak, bapak-bapak merusak rumah tangga. Tuh sinetron itu udah habis tuh. Ngajarin kalau bener tuh rumah tangga bisa rusak. Sinetron orang ketiga. Itu tuh dia, rese tuh. Iya, masih kesian banget sama si Afifah. Si Yuni yang rese tuh. Yuni goda-godain lakinya Afifah. Gue udah nyampe ya, gue masuk. Ada guru kita iklan dulu sinetronnya. Ya guru izin, ayo. Ya maaf itu ya, doain dia dulu. Ya, ayo udah habis semua. TV, makanya orang dulu pernah ngomong, kalau saya bilang tuh, lu baik-baik lu nonton TV. TV itu artinya tipu, makanya lu tipu-tipu mulu tuh kita. Tadi nggak akan disini, nggak percaya banget sama TV udah bohongin dulu. Lagunya tengil. Mana-mana kita menang di TV kalah terus ya. Bohongin dulu najum lah. Jangan aja mana TV udah. Sinetron apalagi kemarin juga ada semoga sinetron. Ternyata lebay banget. Belum batang hampir ke tiang listrik. Mayat digotong nyambut kali. Udah dikuburin, kuburan sama mede kebakar. Kan gua kata lebay itu sinetron. Mereka bisa judul istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Lebay lu kok lu. Belanja mau dipaketin mayat tuh.
maka kita kepengen ayo Bu, Bang, tingkatin kualitas iman dan takwa kita. Kelar maulid biar ada bekasnya. Musola kita cakep, ayo kita siarkan musola kita jamaah di sini. Saya yakin musola kita nih panjang, montok. Yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat gang sini. Oh, kalau udah setengah 4 udah nggak bisa masuk kemari saya. Masih dikokot. Ayo, biarin tetangga berdoa ke musola, jangan dikata apa-apa Bang, orang berdoa. Nabi ngajarin begitu, biarin orang berdoa ke musola, jangan diusilin. Kadang-kadang mulut usil banget, tuh main bang ke musola, biasanya kabur. Biarin orang baru belajar sholat, tambah dikit nggak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru danain pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus, beliau bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo perbaiki kita ibadah, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Tahun 2020 udah datang, 2020 jumlah bilangannya nambah, hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang buat kita. Dulu kita ngerasain masih sehat Bang, dikit-dikit sekarang udah sakit mulu. Ya, kenapa? Emang udah dijanjiin, udah diingetin sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Sekarang udah jelas kita berasa, mata yang tadinya awas, pandangan udah kabur, mata udah lamur, kulit udah lentur, ngomong udah ngantur, dikit-dikit makan bubur, dikit lagi digotong masuk ke luar biasa. Udah pasti itu panggilan Allah, ya Bu. Panggilan ada 3, ada panggilan tanah air, cinta Indonesia. Yang kedua ada panggilan tanah suci, haji umroh. Yang ketiga ada panggilan tanah kusir. 3 ada tuh. Maka kita kepengen mumpung masih sehat, ada kesempatan. Udah tua mau ngapain lagi, ngaji udah. Udah nenek apa aja alasannya. Jangan pakai alasan banyak, udah nenek mau ngaji. Ngaji nek, malu mantu, ntar apa? Gue lagi ngemen. Nenek ngemen aja. Dan yang tasbih pegang banyakin zikir, mau ngapain lagi? Mejeng di jalan, siapa yang mau godain? Jangan kan anak muda, setan aja enggak. Datang kita ngaji udah, mumpung masih sehat. Ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Ustaz, saya pengen ngaji sebentar, pengen gabung sama ibu-ibu yang lain, cuman repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Ngomongin sibuk, siapa juga sibuk. Dari muda kerja udah repot. Punya laki ngurusin laki repot, punya bini ngurusin bini repot, punya anak ngurusin anak repot lagi. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kita kapan mau ngajinya? Ayo deh Pok, ngaji udah mumpung masih sehat nih kita semua nih. Ya Allah Pok, yang namanya mati kita nggak tahu. Siapa yang tahu mati? Nggak tahu. Kapan dari mana kita meninggal dunia? Sebenarnya yang dekat sama kita kematian, asal kita napas keluar, enggak masuk lagi ke napas, habis segitu doang. Makanya kalau saya ngomong, dong, Neng, orang itu umurnya kagak banyak. Kok kagak banyak kok? Umur manusia itu cuma 7. Kok 7 kok? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Sasar Bu, kalau nggak Rabu Kamis, kalau Kamis yuk, segitu doang umur. Gak banyak-banyak. Makanya kita ini satu introspeksi. Masuk bulan baru, tahun baru 2020. Selain kita bertasyakur, ya enggak, jangan bertasyakur berlebihan, syukur yang berlebihan. Ada bukan syukur berlebihan, apa poya-poya. Ya kok, malam tahun baru syukur kepada Allah. Alhamdulillah ketemu bulan baru, tahun baru. Selain itu juga ada yang mesti kita lakukan. Apa? Bertafakur. Selain bertasyakur, bertafakur, introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita, rabah dada kita masing-masing, mata kita meremin. Ya Allah, dosa gue banyak. Kita yang hadir semua kok, termasuk yang ngomong nih sama banyak dosa. Apalagi tukang ngomong, emang dosanya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, saya biasa diomongin orang. Kenapa? Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Dosa kita yang kecil, yang gak sengaja, orang tua, saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa melaki Bu, masa bergabung. Udah budek nih.
Dosa mati. Berangkat ngaji bikin dosa. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin. Ya. Ada begini model begitu. Kayak misalnya ngomongnya dulu bang, bukan lu cerai sama lu gak rugi. Lama rumah tangga belum pernah gua rasa seneng sama lu gajian 100.000 tuh kepiting mana, belum udah jadi dapur, belum udah jajan, udah sering goblok lu bang. Orang bakal jadi pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ini yang model begitu tukar tambah bang. Kalau nggak tukar tambahin. Tapi kalau kita tahu ilmunya, masya Allah, kok kita raba dada kita kumpul di pengajian ngaji begini dosa diangkat pahalanya gede. Siarkan musola, siarkan majlis taklim, umat Islam harus kompak bersatu. Kalau kita kompak bersatu, insya Allah 5 jari kalau 5-5 yang kompak semua kan enak, mukul bisa, nampar bisa. Ini berbeda semua, jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking beda semua, beda, fungsinya beda, bentuknya beda. Tapi kalau kompak bersatu, itulah simbol dalam bermasyarakat kita. Coba-coba kita makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Jempol simbol dalam bermasyarakat, simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau dijempol pemerintah cakep dah. Amin. Yang ini tunjuk simbol orang kaya nih. Orang kaya tunjuk dia. Kenapa? Karena tunjuknya manjur. Bang, musola bangun sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditepuk orang kita kagak model lu bang. Orang kaya tunjuknya manjur. Lagi kumpul kentut orang kaya, friend. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully. Setan lu bangke dibully. Ada betul-betul sembarangan. Suruh pikir kali diusir. Tunjuk simbol orang kaya. Nah, jadi tengah siapa nih? Simbol TNI, Polri, Jaksa, Hakim. Di sini ada di tengah dia. Kenapa jadi tengah? Netral. Pesona enggak, kemarin enggak. Tengah-tengah netral. Tikusnya salah. Netral, tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa anak muda jari manis? Karena masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak di sini. Kelingking, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk nih? Fleksibel nih kelingking bang. Kalau ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak? Soalnya kan pakai kelingking. Mungkin pakai jempol, boros, siang bola ayam redis. Masing-masing fungsinya. Bekerja sesuai kemampuan. Kalau kita kambing, kita kudu ngebek. Kalau kita jadi ayam, kudu kukuruyuk. Ya sekarang kambing jadi ayam, ayam jadi kambing, kagak jelas. Kalau ngerti ekonomi, bicara ekonomi, ekonom dong. Bicara politik, politisi dong. Bicara hukum, ya tentang hukum yang sesuai profesional, proporsional dan profesional. Masing-masing sesuai kemampuan. Cuman 5 jari ini ada kelemahan emang. Hati-hati, kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Nabi Adam aja makan buah kulit dirayu-rayu sama ibu Hawa. Kelingking yang rayu. Ayo ayam beb, mampu tayang. Akhirnya Nabi Adam makan buah kulit rayuan dari perempuan. Laki berkata kumisnya kayak bagi kecamatan. Pernah godaan perempuan teklok gitu bang. Perempuan sekarang harus berani doang. Iya kok, saya sering drama pulang tuh bawa mobil sendiri setir. Berarti itu pinggir jalan. Makin mas makin. Nah saya buka kaca, ada apa mbak? Ya biasa mas jualan. Nah jual apa malam-malam mbak? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau orang dikasih upah. Nomornya ya play pun. Langsung aja peci haji saya pakai. Waduh kaget Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Apa-apa saya nyari berkahnya Pak Haji. Nyari berkah. Ya Allah, kelingking bisa ngalahin jempol. Hati-hati. Tapi nggak selamanya kelingking menang mulu sweet. Iya, kalau disewa kali son ya.
Iya itu, kok biarin lah antaranya. Kalau begitu bagaimana? Mau dipanjerin kali. Ya Allah, luar biasa. Kelingking ngesulit sama jempol kalah jempol. Tapi nggak selamanya kelingking menang mulu. Sulit ketemu tunjuk, nggak ada kalah. Tunjuk orang kaya. Makanya perempuan ternyata itu udah teklok aja. Aku aja kok. Bukan matre, udah nggak matre empung. Perempuan nggak ada matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia 3 bawaannya: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada dia ngaji sama gurunya. Yang kagak hilang mata duitan, Bang. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit, bisa anjurin. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apa nih Bang diselipin? Duit sial. Ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan. Kalau kita bareng kompak umat Islam, ayo bersatu. Insya Allah kita akan maju kok. Udah jangan mau kita dipecah belah, diadu domba. Saya himbau buat yang di atas, semua para tokoh nasional, tokoh agama yang di atas, ayo bikin statement yang enak-enak, jangan bikin kontroversi terus. Ayo dong, biar ademin masyarakat kita, biar rakyat diademin, adem enak, orang-orang atas pada adem, akur, kan rasa. Jangan bikin statement yang rusak, yang bikin provokasi mulu. Pemimpin-pemimpin kita yang bikin yang adem-adem. Kita kritik begini bukan kita benci sama pemerintah, enggak. Kita kritik begini sayang, begitu loh. Kita pengen utuh, kompak, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Itu yang kita pengenin. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita nggak usil sama agama yang lain. Tapi kenapa agama banyak di Indonesia, Islam mulu yang dimusuhin? Itu yang kita aneh. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini kalau sama lapar emang begini. Bangunan serius. Ayo kita pengen semuanya sadar, kita umat Islam jangan sampai diadu domba. Kita kompak bersatu. Kita lahir dari perbedaan kok. Udah biasa perbedaan, lahir dari perbedaan. Emak bapak kita beda, benar? Masa laki kawin sama laki nggak ada. Itu semuanya ada, lahir dari perbedaan. Oleh karena itu, mumpung kita maulid, mumpung jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Insya Allah kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah. Allah nyatakan sendiri, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, turun rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan, keuntungan yang kita raih. Almarhum Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang dalam pidatonya, saya kutip tuh ada pidato beliau. Apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus bersatu, pengen bersatu harus silaturahim. Pengen kompak bersatu harus silaturahim. Budayakan silaturahim kita. Insya Allah majlis-majlis taklim, masjid, musola sebagai wadah kita umat Islam untuk memperkokoh keimanan kita, memperkokoh kekuatan kita. Kita jaga kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Kita semua beda tapi satu tujuan. Kita semuanya bineka tapi kita pengen tunggal Ika. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ini aja ya Pak. Dan guru anak suri 2:30 saya mau bayar anak. Gitu. Iya, saya jagakan banget ini Pak. Ya, minum kok. Iya kok, saya minum. Ya, kita percepat ya ibu bapak. Mohon maaf guru kita, saya masih ditunggu lagi. Ustaz Anas guru ini abang saya. Ya udah nanti kemarin dulu katanya dia dadakan banget kemarin. Ya jadwal mau gitu ya. Mohon maaf umat ini para kiai, para guru, mohon izin, bukan berarti kurang sopan enggak, karena memang ya begitu dah ya. Aku memang lagi banget laku gitu ya. Supaya saya biar gemuk, biar sehat. Malam ini masih 2 acara lagi, besok pagi jam 7 saya harus sudah ke bandara. Take off 7:30 pesawat Jakarta menuju langsung ke Malaysia. Doain biar sehat selamat. 2 hari di Malaysia kok acara walimatul khitan, Yunati Nupin Ipin.
guru-guru kita. Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk pemimpin kita, ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Dan kita pengen negeri kita, bangsa Indonesia, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah selamatkan kita semua menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita diberikan kesabaran, kekuatan dalam mengayomi masyarakatnya dan senantiasa takut sama Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu ya. Langsung hati memeluk gunung, apa daya gunung yang meletus. Kalau masih di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Saya cukup sekian, panitia siap petik dimakan tikus, plastik tolong dibungkus ya kalau ada, kalau mereka usahain juga ada. Itu aja barangkali yang saya sampaikan. Kiai maaf mohon izin dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.